Anda pasti mengetahui apa itu gempa bumi. Di wilayah Indonesia, sangat berpotensi terjadinya gempa bumi karena posisinya berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Wilayah Indonesia juga sangat kaya dengan sebaran patahan aktif atau sesar aktif. Ada lebih dari 200 yang sudah terpetakan dengan baik dan masih banyak yang belum terpetakan, sehingga tidak heran jika wilayah Indonesia dalam sehari dapat menghasilkan lebih dari 10 gempa yang terjadi. Sejumlah patahan aktif tersebut adalah patahan besar Sumatera yang membelah Aceh sampai Lampung, sesar aktif di Jawa, Lembang, Yogyakarta, di utara Bali, Lombok, NTB, NTT, Sumbawa, Sulawesi, Sorong, Membramo, dan lain-lain. Anda juga pasti mengetahui apa itu kebakaran. Di dalam gedung ada 3 penyebab utama kebakaran yang terjadi, yaitu bangunan tersebut dibakar secara sengaja, adanya peralatan bangunan yang rusak atau konslet, dan kesalahan manusia atau human error. Di sini kita akan membahas kedua hal tersebut, yaitu tentang gempa bumi serta kebakaran. Perkenalkan, nama saya Oceana Krisna Putri. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prosedur keselamatan kerja yang ada di gedung FISIP. Ada 2 hal seperti yang kita lihat di depan tadi. Kita akan membahas tentang gempa bumi dan kebakaran gedung. Yang pertama, tujuan penyusunan SOP gempa bumi adalah untuk mewujudkan tertib operasi evakuasi gempa bumi dalam gedung FISIP. Diutamakan kepada seluruh elemen yang ada di dalam gedung, baik dari mahasiswa, dosen, staf, dan yang lain-lain. Ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan, yaitu mitigasi, evakuasi, susunan penataan kantor, dan eksekusi saat terjadi bencana gempa. Tindakan mitigasi yang perlu diperhatikan adalah konstruksi bangunan. Kita harus memastikan bahwa struktur dan letak bangunan dapat tahan dari bencana. Yang kedua adalah melakukan evakuasi, membuat jalur evakuasi, serta menentukan tempat yang aman untuk evakuasi. Tak kalah penting, kita harus menyepakati cara dini untuk menghindari bencana. Perabotan diatur menempel agar kuat saat terjadi bencana dan tidak mudah roboh. Ada beberapa tindakan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat Anda berada di dalam gedung, usahakan Anda melindungi kepala serta badan Anda dari potensi reruntuhan. Saat Anda berada di luar gedung, hindari tiang atau pohon atau benda-benda yang rentan untuk roboh saat terjadinya gempa bumi. Yang ketiga, pasca bencana, meminta pertolongan kepada tim kesehatan jika Anda mengalami luka-luka. Lalu, lapor diri ke bagian kepala KPSP. Selanjutnya, tujuan penyusunan SOP evakuasi kebakaran di gedung FISIP. Tujuannya untuk memberikan instruksi kepada semua yang beraktivitas di gedung FISIP untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Ditujukan kepada seluruh elemen yang ada di gedung FISIP, baik mahasiswa, dosen, staf, atau yang lainnya. Prosedur yang harus diperhatikan antara lain adalah mengumumkan suatu kebakaran oleh petugas tanggap darurat. Selanjutnya, pemutusan panel listrik agar tidak terjadi korslet, pemadaman api oleh petugas, pemanggilan petugas pemadam kebakaran serta tim kesehatan, memberitahukan kepada seluruh penghuni untuk mengevakuasi diri, lalu yang terakhir ada pengarahan tempat berkumpul. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih dan stay safe.